Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mokhrafah Fareza Putra dari kelas 7I absen 18. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang siklus karbon dan oksigen. Nah, langsung saja saya jelaskan. Setiap organisme yang memiliki kemampuan fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan dapat menarik karbon dioksida dari atmosfer sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis tersebut yang disebut dengan fiksasi karbon dioksida. Kemudian tumbuhan atau organisme lain ketika mati akan diurai oleh dekomposer, kemudian bisa digunakan sebagai sumber senyawa karbon di alam dan dapat digunakan sebagai bahan bakar fosil. Oksigen yang dihasilkan fotosintesis tumbuhan akan digunakan oleh manusia dan hewan sebagai proses respirasi. Nah, di sini ada gambar yang merupakan contoh dari siklus karbon dan oksigen. Yang pertama adalah karbon dioksida. Ini dihasilkan dari proses respirasi dari manusia maupun hewan, atau dari industri, dari pembakaran industri atau erupsi gunung berapi. Nah, kemudian karbon dioksida yang berada di atmosfer ini yang dihasilkan dari beberapa contoh dari industri, erupsi, respirasi makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Ini akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis sehingga akan menghasilkan oksigen. Nah, hasil dari fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen dan energi yang akan digunakan kembali oleh manusia dan hewan ini. Nah, organisme atau manusia dan hewan ini ketika mati atau telah menjadi bangkai akan diurai oleh dekomposer yang akan mengendap di dalam tanah sekitar beberapa tahun atau beberapa juta tahun, yang kemudian bisa digunakan sebagai sumber senyawa karbon, yakni batu bara dan minyak bumi. Nah, kemudian digunakan kembali oleh industri dan industri kembali menghasilkan karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Nah, karbon dioksida yang berada di atmosfer ini akan diserap juga oleh fitoplankton di lautan. Nah, kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton dan zooplankton. Ini akan dimakan oleh ikan paus, sehingga ketika ikan paus mati atau menjadi bangkai, dia akan menjadi fosil dan kemudian kembali menjadi sumber senyawa karbon yang menjadi batu bara atau minyak bumi yang dapat dimanfaatkan kembali oleh industri, sehingga industri akan kembali menghasilkan karbon dioksida. Siklus karbon dan oksigen ini akan terus berlangsung, mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.